Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub fil ajsami wal arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, yang kami hormati para pemirsa rahimakumullah, setiap ibadah memerlukan ilmu dalam melaksanakannya, karena apabila tidak ada ilmu untuk melaksanakan sebuah ibadah tersebut, maka pasti tidak bisa dipastikan ibadah tersebut sah atau tidaknya, batal atau tidaknya. Maka pasti sebuah ibadah, setiap ibadah pasti memiliki ilmu di dalamnya. Maka dikatakan bahwasanya, diriwayatkan dari sebuah riwayat bahwasanya dikatakan al-alim naimun khairu min abidin jahilin. Seorang yang berilmu, alimun naimun, seorang yang berilmu meskipun dia tidur, khairun, lebih baik daripada abidin jahilin, lebih baik daripada orang yang beribadah tapi dirinya jahil, tapi dirinya bodoh. Karena kok bisa seperti itu? Orang yang tidur lebih baik daripada orang yang ibadah. Ini kenapa kok bisa terjadi? Tapi bisa dilihat dari kadar keilmuan seseorang. Karena apabila meskipun seseorang itu beribadah abidun, seseorang yang sering ibadah tapi jahil, tapi tidak mengetahui ilmu untuk melaksanakan ibadah itu sah atau tidaknya, maka bisa dipastikan ibadah yang dilakukan itu baina wa baina, di antara sah atau tidak sah. Karena tidak tahu ilmunya. Mau sholat tapi tidak tahu tata cara sholat, mau ibadah, mau wudhu, asal wudhu tapi tidak tahu rukun-rukunnya wudhu. Padahal salah satu syarat sah wudhu adalah mengetahui setiap rukun-rukun wudhu. Makanya dikatakan khairun, lebih baik orang yang tidur, orang yang alim tapi tidur, orang tidur tapi alim, itu lebih baik daripada orang yang beribadah tapi bodoh. Seperti itu. Makanya di sini kita mengetahui bahwasanya pentingnya untuk menuntut ilmu. Bahkan dikatakan dalam salah satu hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Seorang muslim itu wajib belajar dari kapan? Minal lahdi ilal mahdi, dari sejak dia keluar dari rahim seorang ibu sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi, dari keluar dari rahim seorang ibu sampai ke liang lahat. Itu penting, wajib seorang muslim itu belajar. Bahkan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam menuntut ilmu kita harus belajar kepada seorang guru, dan guru itu belajar kepada guru-gurunya. Bahkan dikatakan al-isnadu minad din, sanad keilmuan seseorang itu dikatakan termasuk dari ilmu agama. Bahkan dikatakan laulas sanad laqala man masya'a masya'a. Apabila tidak ada sanad keilmuan, pasti orang itu pasti banyak orang, siapapun akan mengatakan masya'a, apapun yang dia akan hendaki. Karena tidak ada gurunya, tidak ada sanad keilmuan yang bersambung kepada dirinya, kepada gurunya, gurunya kepada gurunya lagi, sampai terus menerus sampai ke baginda Rasulullah SAW. Maka pentingnya ilmu itu harus dilandaskan dengan sanad, landaskan dengan sanad keilmuan, apalagi tentang ilmu agama. Wajib kita memiliki sanad keilmuan terhadap guru-guru kita, dan guru-guru kita itu juga wajib memiliki sanad-sanad keilmuan kepada guru-guru yang lain. Maka bahkan dikatakan tata cara belajar kepada guru itu disampaikan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika menemui seorang guru yang didikannya keras, tidak enak didikannya, bahkan terlanjur keras. Maka Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa minal muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Imam Syafi'i mengatakan, isbir ala murril jafa min muallimin, bersabarlah dengan kerasnya didikan seorang guru, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena adalah salah satu penyebab gagalnya menuntut ilmu adalah ketidaksanggupan seorang murid menghadapi kerasnya didikan seorang guru. Ini wajib, ini penting. Karena tidak ada yang mengatakan belajar itu enak, tidak ada. Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir itu harus berjalan berapa lama dengan pemudanya, dengan khodimnya.
Itu belajar, berjalan. Untuk mendapatkan ilmu saja itu sulit. Makanya tidak ada yang mengatakan belajar itu mudah. Belajar itu enak, tidak ada. Apalagi belajar kepada seorang guru. Seorang guru yang keras, seorang guru yang saking kerasnya mendidik muridnya. Itu bukan guru-guru yang tidak baik, tapi malah menunjukkan betapa pedulinya seorang guru terhadap murid. Maka marilah kita sama-sama untuk introspeksi diri, bahwasanya belajar kepada seorang guru itu butuh kesiapan, butuh tekad, butuh niat yang kuat untuk menghadapi apapun yang akan diberikan oleh seorang guru kepada seorang muridnya. Makanya kita harus siap untuk menghadapi didikan seorang guru. Kalau tidak mampu, kalau tidak mau, belajar itu tidak enak, tidak mau kita. Tidak enak, lebih enak rebahan di atas kamar, di atas kasur, di dalam kamar, di atas kasur. Itu rebahan, main ML, main PUBG dan sebagainya macamnya. Itu lebih enak. Bahkan puasa pun tidak terasa ketika rebahan saja. Ingat, dilanjutkan. Syair yang tadi kami bacakan oleh Imam Syafi'i itu dilanjutkan. Bahwasanya Imam Syafi'i melanjutkan, "Mal lam yadhuk murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi." Ini tamparan keras untuk kita. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam lanjutan syair diwannya, Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yadhuk murra ta'allum sa'atan." Barang siapa yang tidak mau untuk merasakan pahitnya belajar meskipun hanya sebentar, tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi, maka dia harus bersiap-siap untuk menghadapi pahitnya kebodohan tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Maka memang tidak ada yang mengatakan belajar itu enak, tidak ada. Pasti belajar itu penat, sulit, malas. Tidak ada yang mengatakan enak. Maka kita harus sanggup untuk belajar meskipun itu sebentar. Karena dikatakan ta'allam fa in falaisa mar'u yuladu aliman. Maka dikatakan ta'allam fa in falaisa mar'u fa inna laisa fa falaisa mar'u yuladu aliman. Ta'allam, belajarlah. Falaisa mar'u yuladu aliman. Karena tidak ada orang itu yang terlahir langsung menjadi alim. Semuanya sama, terlahir dengan keadaan tidak membawa apa-apa, tidak membawa ilmu apa-apa. Bahkan ngomong pun, bergerak pun kita tidak bisa. Maka belajar, karena tidak ada yang terlahir secara alim. Bahkan derajat seseorang itu akan ditentukan dengan ilmu yang dimilikinya. Bahkan ketika Nabi Adam diciptakan dari segumpal tanah liat, dicelot, dan disuruhlah iblis-iblis yang diciptakan beribu-ribu tahun yang lalu sebelum Nabi Adam datang, diciptakan dari api, mereka diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan mereka enggan karena mereka menganggap dirinya lebih tinggi, lebih baik daripada Nabi Adam. Ini kan sombong. Sombong itu tidak boleh dimiliki oleh seorang pelajar. Karena kenapa? Al-ilmu kasaili. Al-ilmu sebagaikan saili, air yang mengalir. Al-ilmu kasaili. Ilmu itu bagaikan air yang mengalir. Karena bagaimana air mengalir? Al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Kasaili harbun lil makanil ali. Maka kita tidak boleh memiliki rasa sombong. Karena kenapa? Al-ilmu harbun lil fata muta'ali. Ilmu itu adalah harbun, akan selalu memusuhi al-fata al-muta'ali, seorang pemuda yang sombong. Ilmu itu akan selalu memusuhi pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, bagaikan sungai, bagaikan aliran air yang akan selalu memusuhi tempat-tempat yang tinggi. Karena kenapa? Air tidak akan mungkin mengalir ke atas tempat yang tinggi. Pasti mengalir air tersebut ke bawah, ke tempat yang lebih rendah daripada air. Karena diungkapkan, guru itu bagaikan talangan air. Guru itu bagaikan talangan air. Orang yang mau belajar pastilah akan berada di bawah talang air tersebut. Untuk menimba ilmu harus berada di talang air tersebut, bukan malah di atas talang air. Seperti itu. Maka pentingnya belajar, kita wajib belajar apapun itu dalam dunia selama masih hidup,
tidak boleh berhenti yang namanya belajar. Meskipun sudah lulus dari sekolah, meskipun sudah lulus dari universitas dan lain-lainnya, itu tidak boleh mengatakan dirinya sebagai seorang yang sudah pandai. Seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i lagi nih. Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, semakin aku mendapatkan ilmu baru, semakin saya mengetahui hal-hal baru yang belum saya ketahui, itu saya malah merasa betapa bodohnya saya, semakin menambah kerasa cintaan saya kepada ilmu dan menunjukkan betapa bodohnya saya. Karena masih ada ilmu yang belum diketahui. Itu malah menunjukkan dirinya malah semakin bodoh. Seperti itu. Jadi marilah kita belajar bersama-sama. Dari kecil, dewasa, sampai akhir hayat menjemput, tidak akan pernah kita berhenti untuk belajar. Maka selamat berbuka untuk kita semua. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.